Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk about chapter 5, part 2, the unit of progression in the course. Okay, the unit of progression in the course are the items that are used to grade the progress of the course. Jadi, unit of progression itu artinya itu adalah items ya yang kita ajarkan di dalam sebuah course ya. Jadi items, jadi bisa unit ya, unit satu apa, unit 2, unit 3 apa, itu namanya unit of progressions ya. Dan isi dari unit-unit itulah yang disebut dengan unit of progression ini ya. For examples, if the starting point of a course was language item, and in particular vocabulary, the units of progression would be words. And at the broader level, word frequency levels which are similar to those used in grading the levels of simplified readers. Misalnya kalau the starting point dalam unit progression itu misalnya kosakata ya. Maka nanti chapter 1 kosakatanya sekian ribu kata ya. Kemudian chapter 2 atau ratus ya. Kebanyakan kalau ribuan. Nanti chapter 2 berapa ratus kata. Nah, ini progression. Progressionnya adalah nanti apa namanya kosakatanya itu yang digunakan ya. Oke. Right. Next. The unit of progression can be classified into two types, yeah. Those that progress in divided series, such as vocabulary levels, and those that represent a field of knowledge that could be covered in any order, such as topic. Jadi, unit progression itu bisa seri. Seri itu artinya berurutan. Misalnya, kalau unit progressionnya itu kosakata misalnya, ya, maka dia akan berurutan. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 akan semakin lebih banyak lagi yang harus dikuasai ya, dari segi kosakatanya. Tapi yang kedua itu bukan seri ya. Unit progressionnya misalnya chapter 1 topiknya tentang kegiatan sehari-hari ya. Topik 2 tentang kegiatan kemarin ya. Topik 3 tentang harapan-harapan masa depan ya. Ini sebetulnya bukan unit progression yang didasarkan pada language area, tetapi ini berdasarkan topik ya. Kalau kita lihat buku-buku di SMP dan SMA ya, ini unit progressionnya biasanya juga berupa topik ya. Kalau di kursus-kursus bahasa Inggris, ada unit progressionnya itu yang didasarkan pada misalnya bukan topik, tetapi aspek bahasa misalnya. Unit pertama present tense, unit kedua past tense, dan sebagainya. Oke. Nah, untuk menentukan unit progression itu, the order of item, penyusunan item-itemnya itu didasarkan kepada pedagogical considerations. Jadi, penelitian-penelitian ya, temuan-temuan di dalam apa namanya ilmu pedagogi, pengajaran dan pembelajaran ya. Oke, alright, next. There is a big difference between progress and progression. Perlu dibedakan di sini antara progress ya dengan progression. Kalau progress itu kemajuan di dalam pembelajaran, peningkatan-peningkatan. Tapi kalau progression itu artinya bahwa materi pembelajaran yang kita ajarkan itu kemudian bertambah ya dari unit ke unit, dari chapter ke chapter. Ini namanya progression. Although certain unit of progression may be used to select and sequence the materials in a course, it is useful to check that other units are covered in the course and that other units are at appropriate level. Okay. Walaupun misalnya unit of progression tertentu itu kita gunakan, tetapi tentu kita juga tidak bisa begitu saja tidak menggunakan unit progression yang lain. Seperti pernah saya contohkan di part 1 sebelumnya, as I told you in a part 1, that for examples, we can combine the unit of progressions. For instance, if you teach your students using the unit progression of topic, yeah, topic 1, for example, daily activities. Of course, you also have to include the language areas such as grammars and vocabularies to be taught to your students. Kalau misalnya topiknya daily activities, maka di dalamnya juga ada tenses, ada kosakata yang perlu diajarkan ya. Oke.
For example, a course that uses topic of its unit of progression should also be checked to see that vocabulary is at the appropriate level for the learners and there is a reasonable coverage of useful vocabulary. Ini yang sudah saya bicarakan ini ya. Misalnya ketika kita menggunakan topik sebagai unit of progression, maka cek ya kosakatanya, grammarnya, dan jangan lupa harus reasonable coverage ya, reasonable coverage. Jumlah kosakatanya harus berapa? Oke. Dan kosakata-kosakata yang paling banyak dibutuhkan itu yang harus dicantumkan di sana ya. Oke. Kemudian, what is the use of unit of progression? Apa sih sebetulnya gunanya unit of progression itu? Satu, to set target and path to those target, untuk menetapkan target, dan jalan untuk mencapai target itu ya. Kalau kita nggak pakai unit of progression, tentu kita tidak punya target-target yang tertata gitu ya. Kalau unit progression chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu kita sudah buat secara sistematis, maka mudah bagi kita. Kita bisa ngasih tahu siswa kita. We can tell our student, look, our students, we have these objectives and you have to work hard to achieve that objective, you know. Kemudian yang kedua, unit progression itu untuk to check the adequacy of selection and ordering in a course, untuk mengecek kecukupan ya dari pemilihan materi-materi pembelajaran yang kita lakukan gitu ya. Kita bisa membandingkan antara chapter 1, chapter 2 ya. Kemudian juga order, menata ya, urut-urutannya. Oke, dan ini tentu pakai ilmu ya. Oke. Unit of progression can be used to monitor and report on learners' progress, untuk memonitor dan melaporkan perkembangan siswa kita. Juga achievement, prestasi yang telah mereka peroleh ya. Oke. Next point, although a course may seem to have several units of progression, there is usually one on which the others are dependent. Nah, ini sudah saya bicarakan tadi juga, ini sudah saya singgung-singgung bahwa unit progression mungkin beda-beda ya, ada yang topik, ada yang mungkin aspek-aspek bahasa dijadikan judul topiknya ya, tetapi tidak bisa dipisahkan ya aspek-aspek yang telah kita pelajari itu dalam unit of progression. Misalnya topiknya sudah saya katakan tadi, misalnya past activities misalnya ya, belum saya katakan ya tadi, past activities ya. Past activities topik kedua, pertemuan kedua misalnya, maka di dalamnya tentu kita juga harus mengajarkan kepada siswa kita ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk past activities ya, kemudian tenses untuk past activities, and then vocabularies for past activities, something like that, right? Okay. Let's talk about the unit of progression ya. Kita bicara mengenai unit of progression mulai dari starting point-nya. Itu ada yang starting point-nya vocabulary, grammar, language, ideas, and discourse ya. Nah, misalnya kita bicarakan dari pertama, let's talk about the first one, vocabulary. Vocabulary kalau kita jadikan starting point, maka tipenya dia seri. Chapter 1 misalnya, chapter 2 itu kosakatanya akan lebih banyak lagi dari chapter 1. Jadi ada series tuh bertahap ya, ada tahapannya. Unit progressionnya words, kemudian penentunya dari progressionnya itu adalah frequency level, frekuensi digunakannya kata-kata itu, kemudian occurrence in the task, jadi kemunculan di task ya, tugas-tugas di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian grammar juga series. Kemudian unitnya grammatical constructions ya. Grammatical construction. Chapter 1 misalnya present tense, chapter 2 past tense dan sebagainya, chapter 3. Nah, kemudian urut-urutannya, cara mengurutkannya bagaimana? Itu misalnya pakai frekuensi yang paling banyak digunakan apa? Kalau yang paling banyak present tense ya ditaruh di chapter 1 ya. Kemudian juga complexity misalnya, ini yang penting ya, complexity. Chapter 1 tentunya kalimat sederhana. Chapter 2 kalimat compound sentence. Chapter 3 tentunya complex sentence ya. Jadi urutan dari yang sederhana sampai yang complicated. Alright. Kemudian language. Kalau language itu type-nya itu field ya. Itu function guys ya. Do you know function? Functions is the language expression. For example, how to ask question, how to answer question, how to agree, how to disagree. Itu language functions. Okay.
Kemudian ideas, gagasan itu field. Itu biasanya chapternya berupa topik, tema. Buku-buku SD, SMP ya itu topik. Ya, kemudian ada untuk kursus bahasa Inggris kadang-kadang juga ada topik-topik ya, themes ya, discourse, topic types, genre, naratif, deskriptif ya, eksposisi dan sebagainya. Something like that. Okay, and then starting point-nya juga ada situation and roles. Ini field ya, ini bisa situation, situasi, unit progression-nya. Kemudian roles ya, ini nggak terlalu umum ya. Kemudian component skills ya, series, itu sub skills, Unit progression-nya bisa sub skill, misalnya reading. Skill-nya reading, sub skill-nya apa? Misalnya getting the main idea, finding the main ideas. Guessing, scanning, skimming, ya itu bisa dijadikan bab-bab. Bab 1 misalnya scanning, bab 2 skimming ya. Nah, kemudian urut-urutannya order of complexity. Bab 1 tidak lebih kompleks dari bab 2, bab 2 lebih kompleks dari bab 1, bab 3 lebih kompleks, bab 3 sebagainya. Kemudian strategi, starting point-nya strategi bisa juga unit of progression-nya strategies ya. Kemudian outcomes, unit progression-nya adalah outcome. Real life outcome, kemudian task outcome. Jadi tujuan pembelajaran dijadikan unit of progression itu juga bisa ya. Tujuan pembelajaran chapter 1 misalnya menguasai percakapan dalam konteks sehari-hari misalnya. Itu unit progression-nya adalah outcomes ya. Okay guys, thank you guys. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.